Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan ini dengan tepat waktu. Yang saya hormati Bapak Emil Salim SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelum memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Putri Rahmatunisa, NPM 2103154 selaku moderator. Baiklah, pembahasannya akan disampaikan oleh pemateri. Baiklah, saya Rara Sinta Tambunan, MPM 21031155 sebagai pemateri 1 yang akan membahas tentang pengertian negara, unsur mutlak terbentuknya suatu negara, dan fungsi negara. 1. Pengertian negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Unsur yang menjadi syarat mutlak terbentuknya negara. Yang pertama adalah rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan rakyat adalah unsur penting bagi terbentuknya suatu negara. Unsur kedua adalah wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang terbentuknya sebuah negara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat adalah unsur pengakuan dari negara lain. Suatu negara yang baru penting untuk menerangkan keberadaannya agar diketahui dan diakui oleh negara lain. Fungsi negara. 1. Fungsi melaksanakan ketertiban. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi kedua adalah fungsi pertahanan. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ketiga adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Keempat adalah fungsi keadilan. Nah, dalam fungsi ini, negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Nah, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Novita Indriani. Baiklah, saya Novita Indriani, NPM 2103156 sebagai pemateri 2. Di sini saya akan membahas tentang pengertian konstitusi, jenis-jenis konstitusi, dan fungsi-fungsi konstitusi secara umum. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara yang biasanya berbentuk dokumen tertulis. Konstitusi tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Jadi, konstitusi di sini itu adalah sebuah aturan-aturan di setiap negara. Contohnya di negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis konstitusi. Menurut C.F. Strong, jenis-jenis konstitusi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, beserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam hukum negara tersebut. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah konstitusi berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Pidato presiden juga bisa menjadi konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Fungsi-fungsi konstitusi secara umum. Yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negaranya masih dapat terlindungi dan tersalurkan. Nah, artinya di sini konstitusi itu berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan supaya
hak-hak untuk warga negaranya itu masih dapat terlindungi dan tersalurkan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Jadi, konstitusi di sini itu berfungsi sebagai penghargaan kelahiran suatu negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi suatu negara. Nah, di sini konstitusi itu berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Contohnya di negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang suatu negara. Jadi, di sini fungsi konstitusi itu menjadi penanda atau identitas nasional dan lambang suatu negara. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan suatu warga negara. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Rabiatun Hadawiyah. Baiklah, saya Rabiatun Hadawiyah, NPM 21031160 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang landasan dan konstitusi. Landasan negara dan konstitusi. Pentingnya negara mempunyai landasan. Setiap negara tentunya memiliki dasar negaranya masing-masing. Seperti Indonesia, negara lainnya juga mempunyai landasan dan menjadikan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara berperan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya, seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman. Pengaruh konstitusi dalam kehidupan negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara negara dengan konstitusi sangat erat. Karena negara tanpa konstitusi akan menyebabkan negara itu hancur karena tidak mempunyai pedoman dalam mengatur negara serta warga negaranya. Dan konstitusi tanpa negara juga tidak berguna karena konstitusi itu ada karena adanya suatu negara. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah penjelasan dari para pemateri yang berjudul Negara dan Konstitusi. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi bisa dipahami. Jika ada perkataan kami yang kurang sopan, kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.